Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F ingin mempresentasikan hasil kerja kami tugas minggu kelima. Muhammad Albani Fakata dengan MPM akhir 408. Saya Satria Yoga Ditama, NPM akhir 155. Perkenalkan, nama saya Prilja Tanjung dengan NPM terakhir 099. Perkenalkan, nama saya Muhammad Benizar dengan NPM akhir 251. Perkenalkan, nama saya Delia Safira dengan MPN akhir 303. Menjelaskan soal dari B61A. Di sini kita akan menggunakan rumus PV sama dengan FV 1 dalam kurung 1 plus 1% dalam tutup kurung pangkat N. Dapat diketahui dari soal berikut, harga jual bangunan 24 juta yen dan biaya bangunan 25 juta yen, akumulasi depresiasi 10 juta yen, tanggal penjualan 1 Januari, tanggal jatuh tempo wesel 1 Januari, dan suku bunga berlaku 9%. Cara perhitungannya yaitu kita mencari nilai buku bangunan terlebih dahulu. Biaya bangunan dikurangi akumulasi depresiasi yaitu 25 juta dikurangi 10 juta yaitu hasilnya 15 juta. Nilai wesel sekarang, cara mencarinya, harga jual bangunan menggunakan rumus PF sama dengan FV yang saya terangkan tersebut dengan hasil yang diketahui 18.547.36 rupiah. Nah, keuntungan penjualan bangunan dapat diketahui dari hasil nilai wesel sekarang dikurangi nilai buku bangunan dengan hasil yang diketahui 3.547.36 yen. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada soal dan buat jawabannya tuh ada R sama dengan 11% atau 0,11. Hanya itu 10. C sama dengan 3% dikali 100.000 sama dengan 9.000. Itu kupon tahunan. PFA sama dengan C kali buka kurung 1 min 1 plus R tutup kurung. Sama dengan 9.000 sama dengan 9.000 dikali buka kurung 1 min buka kurung 1 plus 0, 0,11 tutup kurung min 10. Jadi 0,11, 0,6478 sama dengan 9.000 dikali 5,889 sama dengan 53.0001. Selanjutnya, yang dua itu PF sama dengan F kali 1 per 1 per R tutup kurung N. F sama dengan 100, maka PF-nya itu 100 dikali 1 per 1 plus 0,11 min 10. PF sama dengan 100 dikali 1 per 2,839. PF 100 dikali 0,3522 sama dengan 35,223. Satu obligasi sama dengan PF total sama dengan PFA plus PF. Sama dengan PFA-nya tuh 53,001 plus 35,223 sama dengan 88,224. Baik, saya akan menjelaskan yang PG1C. Di sini ada PF sama dengan nilai sebagai dari anuitas atau biaya mesin yang dicatat. PPP sama dengan jumlah cicilan tahunan, yaitu 400.000. RRR sama dengan suku bunga tahunan atau 8%, 8% atau
NNN sama dengan jumlah periode 10 tahun. PF nah di sini ada jawabannya, yaitu PF sama dengan 400.000 dikali 1 dikurang buka kurung 1 tambah 0,08 pangkat 10 minus 10 dibagi 0,08. Nah, di sini ada tertera jawabannya, yaitu PF 2.684.000. Next. Yang kedua itu selanjutnya pembayaran langsung sebesar 2 juta yang dilakukan pada saat pembilangan 31 Desember 2022. Pembayaran cicilan sebesar 500.000 yang dilakukan setiap 8 tahun. Selama periode yang tidak disebut atau kita anggap pembayaran ini dilakukan setelah 8 tahun, 16 tahun disebut. Di sini ada tertera jawabannya, yaitu 2 juta ditambah 198.418 sama dengan 2.198.418.000. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada soal E dan di bawahnya ada penjelasannya. Kayak diketahui PMT-nya itu 12 juta, R-nya itu sama dengan 11% atau 0,11, N-nya itu 9 tahun. Terus selanjutnya yang kedua ada PF sama dengan PMT kali buka kurung 1 min buka kurung 1 plus R tutup kurung per R min N tutup kurung. PF-nya itu 12 juta dikali 1 buka kurung 1 min buka kurung 1 plus 0,11 tutup kurung min 9 per 0,11 tutup kurung. Jadi hasil perhitungan di atas PF-nya itu 12 juta dikali 5,53705, PF-nya jadi totalnya 66.444.600. Baik, yang selanjutnya yaitu ada soal P6.2 yang A. Di yang A ini pertanyaannya yaitu mengenai berapa sih yang harus dibayar oleh net Winslow dengan akumulasi yang bakal dihasilkan eh, dari transaksinya ini selama 8 tahun, yaitu 90.000 dolar dengan interest 8%. Ya, diketahui di sini future value atau akumulasi yang bakal diterima itu sebesar 90.000 dolar dengan interest 8%, kalau dibuat menjadi koma yaitu 0,08 dengan N atau waktunya sepanjang 8 tahun. Lalu di sini menggunakan rumus future value ordinary annuity, yaitu dengan rumusnya PV dikali dengan 1 plus I interest dipangkat N min 1 per I. F-nya yaitu future value-nya yaitu 90.000 dolar. Lalu perhitungan suku bunganya ini menghasilkan hasil 10,636. Lalu bunganya ini dipindah ruas dibagi dengan future value-nya menghasilkan present value-nya yaitu yang 8.461,82 dolar. Jadi jumlah pembayaran yang harus dibayar net Winslow setiap akhir tahun selama 8 tahun dengan bunga majemuknya yaitu 8% adalah sebesar 8.461,82 dolar. Next. Di soal yang B terdapat Robert Hislop yang saat ini berusia 40 tahun dan dia berharap akumulasinya pada
umur 65 itu sebesar 500.000 dolar dengan dengan bunga 12%. Nah, diketahui di sini yaitu terdapat future value atau akumulasinya ini sebesar yang diinginkan 500.000 dolar dengan interest atau bunganya 12% jika dikomakan menjadi 0,12 dengan panjang waktu kurun waktu sebanyak 25 tahun. Rumusnya sama dengan yang sebelumnya menggunakan future value ordinary annuity. Di sisi future value-nya yaitu 500.000, lalu rumus bunganya yaitu 1 ditambah I pangkat N min 1 per I. Penjumlahan bunganya dengan data yang sudah ada yaitu 333,333. Bunganya ini dipindah ruas dibagi dengan future value-nya sebesar 500.000 dolar menghasilkan present value yaitu 3.750.000 dolar. Jadi jumlah pembayaran yang harus dibayar Robert Hilrock setiap tahun selama 25 tahun dengan bunga majemuk 12% adalah sebesar 3.750.000 dolar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal P6.2 yang C. Jadi di sini ada soal Diana itu mempunyai 20.000 dolar untuk dia investasikan hari ini pada tingkat suku bunga 9% untuk membayar utangnya sebesar 47.347.000 dolar. Nah, pertanyaan itu berapa tahun yang dia butuhkan agar dia bisa melunasi utangnya. Nah, di sini kita pakai rumus A sama dengan PX 1 plus I pangkat N. Oke, jadi di sini kita masukkan dulu rumusnya yang tadi. Itu ada 47.347 sama dengan 20.000 dikali 1 tambah 0,609 pangkat N. Nah, lalu kita pindah ruas 20.000-nya ke bawah, jadi 47.347 kita bagi dengan 20.000 sama dengan 1,09 pangkat N. Nah, hasilnya ini kita dapat 0,36735 sama dengan 1,09 pangkat N. Nah, kemudian kita pakai logaritma, jadi ln 2,36735 sama dengan ln 1,09 pangkat N. Nah, kita pindah ruaskan dulu N-nya ini ke kiri agar kita bisa nanti menyamakan ln-nya tadi. Di ln 2,36735 sama dengan N dikali ln 1,09. Nah, ini kita bagi, tapi sebelum kita bagi kita harus cari dulu ln dari masing-masing angka ini. Nah, kita dapat 0,861 per 0,0862. Nah, ini kita bagi, jadi kita dapat sebesar 9,99. Nah, terus kita bulatkan, kita dapat hasil 10. Nah, jadi berapa tahun yang dibutuhkan? Jadi Diana itu sebesar 10 tahun, selama 10 tahun. Nah, kita lanjut ke soal P6.2 yang D. Jadi di sini ada soal si Justin itu punya utang sebesar 27.600 yang dia ingin bayar selama 4 tahun dari sekarang. Nah, sekarang ini dia punya 19.553 dolar yang dia ingin investasikan untuk 4 tahun ke depan. Yang ditanyakan itu berapa tingkat suku bunga yang dia butuhkan agar bisa melunasi utangnya. Nah, di sini kita pakai rumus A sama dengan PX 1 plus I pangkat N, yang sama kayak yang tadi. Nah, ini cara pengerjaannya. Kita masukkan angkanya di rumus tadi. P itu sebesar 19.553. Nah, uang yang dibutuhkan di masa depan kan tadi 27.600, kita kali 27.600 sama dengan 19,553 dikali 1 plus I-nya diketahui, jumlah tahunnya sudah diketahui, jadi pangkat N. Nah, kemudian kita
pindah ruaskan 27.600 kita bagi dengan 19.533 sama dengan 1 plus I pangkat 4. Nah, kita bagi dulu hasilnya ini berapa, kita dapat 1,411 sama dengan 1 plus I pangkat 4. Nah, ini kita pakai akar 4 dari 1,411, jadi 1 plus I sama dengan akar 4 dari 1,411, itu kita dapat 1,089. Nah, kemudian kita pindah ruaskan angka satunya ini ke kanan agar mengurangi, jadi I sama dengan 1,089 dikurangi 1. Nah, kita dapat hasil 0,089. Jadi interestnya itu perkiraannya itu 8,9%. Kemudian kita bulatkan, kita dapat hasil 9%. Jadi Cina Western itu butuh tingkat suku bunga sebesar 9%. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.